Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Abdullah dengan NIM 151423106 dari kelas 1E jurusan PGSD akan memaparkan materi mengenai pengertian manajemen kelas pada mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Baik, yang pertama yaitu hakikat manajemen kelas. Hakikat manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang lebih efisien. Sedangkan kondisi belajar yang kondusif merupakan persyaratan yang paling penting bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan belajar siswa. Sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil pembelajaran yang lebih optimal. Untuk menciptakan kelas yang efektif, sedangkan diperlukan keterampilan guru yang dapat dan mampu dalam mengelola kelas pembelajaran agar selalu dapat terpelihara dengan baik. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling pertama perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang guru, memiliki kelas yang teratur, terstruktur, dan kondusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan fungsi utama pengelolaan kelas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. 1. Pembentukan aturan dan prosedur kelas. A. Penjelasan tentang pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. B. Langkah-langkah dalam membangun aturan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan kelas. C. Komunikasi aturan dan prosedur kepada siswa dan menjaga konsistensinya. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. A. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. B. Mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. C. Memfasilitasi dan menghargai keberagaman dalam kelas. 3. Penerapan strategi pengajaran yang efektif. A. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. C. Menggunakan pengukuran dan penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. 4. Manajemen waktu yang efisien. A. Menyusun jadwal pembelajaran yang terorganisir dan efisien. B. Menggunakan strategi pengaturan waktu yang tepat dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang sesuai dengan waktu yang tersedia. 5. Pengelolaan disiplin yang efektif. A. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten. B. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi. C. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yaitu membuat suasana kelas yang hangat dan antusias, menciptakan pembelajaran yang menantang, menggunakan variasi pembelajaran, menggunakan cara bertindak yang luas, menanamkan hal-hal positif kepada siswa, serta mengutamakan sikap guru di depan kelas yang membuat siswa menjadi pribadi yang patuh, dikarenakan kekaguman dan kebanggaan terhadap guru. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sikap guru yang antusias, pembelajaran yang menantang, variasi pembelajaran, keluasan guru dalam bertindak, penekanan hal positif kepada siswa, dan penanaman kedisiplinan dalam setiap perilaku siswa. Dengan adanya prinsip manajemen kelas, dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran sehingga dapat berpengaruh pada tingginya motivasi belajar di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten adalah langkah penting dalam menciptakan kelas yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menerapkan tindakan disiplin yang efektif. 1. Tetapkan aturan dan harapannya secara jelas. Mulailah dengan mendefinisikan aturan kelas yang jelas dan harapannya kepada siswa. Pastikan aturan tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan konsekuensinya dijelaskan secara tegas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar.
2. Jadilah konsisten. Penting untuk konsisten dalam menerapkan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika aturan dilanggar. Pastikan setiap pelanggaran aturan ditangani dengan konsekuensi yang konsisten dan adil. Siswa harus merasa bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang di kelas, tanpa ada pilih-pilih. 3. Berikan penjelasan dan rasionalisasi. Ketika siswa melanggar aturan, berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa aturan tersebut ada dan mengapa penting untuk mengikutinya. Bantu siswa memahami bahwa aturan tersebut ada untuk melindungi hak-hak mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 4. Gunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab. Selain memberikan konsekuensi, bantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ajarkan mereka bagaimana mengidentifikasi kesalahan, meminta maaf, dan membuat perubahan positif ke depan. Pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku positif dan pembelajaran yang efektif. Ketika siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka mengembangkan keterampilan penting seperti otonomi, disiplin diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tapi juga dituntut bisa memanajemen kondisi siswa, Alternatif dan dukungan. Selain memberikan konsekuensi negatif, berikan siswa alternatif positif yang dapat mereka lakukan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam mengelola perilaku mereka. Pendekatan yang lebih mendidik dan pencegahan adalah kunci untuk membentuk perilaku yang positif. 6. Melibatkan orang tua. Jalin kerjasama dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Komunikasikan aturan dan harapan kelas kepada orang tua, dan berbagi informasi tentang perkembangan siswa secara teratur. Kolaborasi dengan orang tua dapat memberikan pendekatan yang konsisten antara lingkungan sekolah dan rumah.